Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Taman Zainurnisa. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita mau panen-panen lagi ya. Seperti biasanya kita panen sayur ya. Ini sawinya sudah siap panen. Ada beberapa hari lalu kita sudah panen juga. Dan ini sudah tumbuh lagi daun-daun baru. Seperti ini yang kita harus panen hari ini. Kalau tidak nanti ketuaan. Tapi sebelumnya saya mau memperlihatkan sawi ini yang pertumbuhannya kurang baik dan faktor apa yang mempengaruhi sehingga dia menjadi kurang baik ya teman-teman. Ada beberapa faktor ya. Seperti yang ada di sini. Perbedaan antara tanaman yang ada di sini dengan yang ada di atas. Sini ya. Apalagi ini, Masya Allah. Nah, seperti ini. Ini ada di atas juga, tapi dia terlalu teduh ya. Dan ini di bawah. Ini matahari belum sampai ke sini ya. Dia nanti tengah hari baru matahari sampai ke tanaman ini. Yang bagian rak bawah. Apa yang menyebabkan kerdil, teman-teman? Lihat. Kurangnya sinar matahari ya. Tanaman ini dia membutuhkan sinar matahari yang lebih banyak ya. Rentan sekali dengan serangan-serangan hama karena tempatnya yang kurang sinar matahari. Ini nanti siang ya baru full di sini, teman-teman. Kalau ini masih pukul 9, pukul 10 begitu, dia belum akan dapat sinar matahari. Kalau sudah sinar matahari kurang itu cenderung hama akan banyak di situ ya. Kalau kita tidak mengontrol, kita tidak merawat, itu akan banyak hama di situ seperti ini ya. Saya memang ada berapa minggu ini kurang, bahkan tidak menyemprot tanaman ya teman-teman. Biasanya saya menyemprot tanaman, tapi ini ada sudah 2 mingguan ya, sekitar 2 mingguan kurang lebih ya. Kalau tidak salah ingat saya belum menyemprot tanaman yang bagian belakang sini. Ini sangat senang ini siput makan ini, lihat. Kalau di siang hari seperti ini siputnya nggak kelihatan teman-teman. Tapi kalau di waktu menjelang malam, ini dia. Ini ada. Oke. Ini mana tadi? Nih kecil sekali ya. Inilah hama yang selalu memakan daun sawi. Nih, siput runcing nih. Yang kecil ini, tapi walaupun kecil dia bisa menghabiskan daun ini. Karena mereka banyak ya, kecil tapi bergerombol. Nah, ini kedapatan satu nih si hamanya. Makanya kenapa bolong-bolong begini. Dia suka di tempat-tempat yang agak teduh. Jadi kalau yang kurang sinar matahari, seperti ini perbedaannya, jauh berbeda ya. Padahal ini kita berikan media tanam yang sama, pupuk yang sama, penyiraman juga sama, tetapi kenapa dia bisa berbeda? Ya karena itu faktor dari sinar matahari yang kurang, sehingga dia seperti ini. Ini juga, tapi ini belum diserang ini karena dia masih fokus ke sini mungkin ya. Nah, seperti ini juga. Nah, dia bisa seperti ini juga ya teman-teman, keriting atau menggulung. Itu kekurangan cahaya. Teman-teman bisa lihat kan? Ini ada daun bayam yang menutupi si sawi. Ini malah daun bayamnya yang hijau royo-royo yang mekar cantik ya. Dia tumbuh di dalam polybag sawi. Akhirnya sawinya nggak full kena sinar matahari, makanya dia kerdil seperti ini ya, jadi menggulung. Nah, jadi kita mau panen ya. Itu salah satu yang saya sharing hari ini ya teman-teman. Semoga
teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Jangan lagi bingung kenapa ya saya punya daun tanaman selalu keriting, selalu seperti kecil gitu, kerdil, nggak mekar gitu. Nah, coba perhatikan tempatnya, apakah dia tempatnya full sinar matahari. Kalau full, itu artinya ada di pemupukannya yang kurang. Oke, kita mau panen. Oke teman-teman, udah botak nih semua nih. Alhamdulillah panen sawinya selesai ya. Ini kita pruning juga sekalian yang daun-daun tuanya. Kalau yang nggak layak untuk kita panen ini, saya masih berharap untuk dia kembali normal ya. Jadi kita potong saja. Banyak sekali tadi siput yang didapat teman-teman, bagian bawah sini. Terus ada juga ulat ternyata, karena memang saya tidak lakukan penyemprotan ada kurang lebih 2 minggu. Nah, apalagi ini udah saya pruning semua ya. Nah, dan sekarang kita mau panen apa ya, cabai lagi ya, tapi panen cabai kali ini saya tidak akan videoin karena akan memperpanjang durasi. Teman-teman yang baru bergabung, jika ingin melihat saya panen cabai yang sangat rimbun ini, banyak ya video-video yang sebelumnya teman-teman yang memperlihatkan keseruan kami panen cabai, tapi kali ini saya mau percepat ya, karena kayaknya mau hujan tuh. Nah, ini padahal masih pukul 10 pagi ya teman-teman. Pohon cabenya juga alhamdulillah masih berproduksi dengan sangat baik, walaupun cuaca yang ekstrim ya teman-teman, tapi dia masih memproduksi juga dengan sangat baik, alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa bercuap-cuap lama, saya akan panen. Kita skip dulu ya teman-teman. Ini baru dapat segini ya, lumayan besar-besar. Masih ada lagi, masih banyak lagi yang akan kita panen teman-teman. Masya Allah, lihat tuh bagian situ, bagian sana masih banyak yang kita akan panen. Saya tadi bagian sana, di sini sudah dipanen, dan bagian situ lagi di tengah-tengah itu yang Masya Allah sulitnya kalau masuk-masuk di semak-semak situ ya. Tapi kalau nggak dipanen itu kan rezeki ya teman-teman, jadi kita nggak boleh menolak rezeki. Oke, lanjut, kita skip lagi ya. Nih kita tuang lagi, saya ambil bekas ember, bekas cemilannya anak-anak nih. Wah, ini belum selesai ya teman-teman, kita lanjut lagi yang sebelah sini. Tadi memang yang di situ saya sudah habiskan, udah bersihkan. Nah, yang sebelah sini lagi tuh masih ada merah-merah, dan yang sebelah sana ya. A few moments later. Ini panennya akhirnya selesai ya teman-teman. Panen cabenya Masya Allah ada sekitar 20 menit lebih tadi, 25an ya. Pokoknya kalau tanpa
pindah-pindahin kamera ya agak cepet sedikit ya. Nah ini hasilnya masih penuh juga ya teman-teman, alhamdulillah masih banyak ya. Nih, saya angkat ini belum kelihatan dasarnya dari apa ini tempatnya, saya angkat begini. Itu masih ketutup banyak, masya Allah ya. Ada 1 kilo lebih ya, lumayan. Sampai nggak ada space untuk apa kita letakkan sayur lain. Kita mau panen timun dulu ya teman-teman, mau panen timun sebelah sana. Ini kayaknya mau hujan ya teman-teman. Tuh, awan hitam sudah mulai bertebaran. Tapi kalau anginnya kencang mungkin nggak jadi hujan ya. Alhamdulillah, ini sebenarnya sudah panas sekali ya tadi. Tapi karena mendung jadi kita happy-happy aja dulu ya panennya. Santai-santai, tapi takutnya kehujanan nanti. Oke, lanjut. Tuh di sebelah sana ada timunnya. Yuk kita lihat. Nah, ini timunnya. Nah tuh udah siap panen semua, masya Allah. Nah, bahkan di sebelah sini ada yang tersembunyi teman-teman. Di sebelah sini saya baru lihat ternyata dia beradu dengan si kacang panjang, terjepit di sini. Lihat ada berapa buah itu bergerombol deh. Nah, ada bergerombol 3, kita petik, bismillah. Cantik ya Allah, ini sudah panen keberapa kali ya, tapi masih cantik lagi, masya Allah. Aduh, Allah Akbar. Nah, letak di sini dulu ya. Bentuknya masih sempurna, tapi ada juga yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi. Seperti ini maklum ya, ini buah-buah yang terakhir ya. Sudah berkali-kali kita panen, jadi itu sudah hal yang wajar ya. Daunnya pun sudah tidak cantik seperti ini. Nah, sudah mulai menua ya. Timun kan nggak lama. Kita letakkan di sini dulu. Kita lanjut lagi. Nah, ini hasil panennya tadi. Kacang panjang 2, karena memang saya kalau petik kacang panjang kadang kan kita pengen kepengen itu kapan-kapan saja saya petik, jadi ini tinggal sisa-sisanya saja ya. Dan timun ini ada berapa buah nih? 1, 2, 3. Ini agak besar ya, karena ini jenis timun yang lain ya, jenis timun yang bukan timun mini. 4, 5, ada 6 timunnya. Tadi masih ada juga, tapi masih agak kecil dari ini. Saya biarkan saja, karena masih ada beberapa teman-temannya yang akan dipanen nanti. Sayang kalau kita panen masih kecil juga ya, dia masih mau membesar. Ternyata yang maksimal yang bagusnya panen itu ya seperti ini teman-teman. Ini kita lihat terong kita lumayan. Ini kayaknya udah siap panen juga ya. Walaupun dia tidak terlalu besar, tapi kalau kita biarkan dia lama di sini, dia akan menjadi tua dan gak enak. Kita akan
panen beberapa yang sudah terlihat siap panen. Oke. Oke teman-teman, inilah hasil panen kita hari ini. Masya Allah, cabai yang selalu melimpah, alhamdulillah. Sawi juga selalu melimpah sampai seabrek begini, Masya Allah. Ini kalau dimakan sendiri pun berlebih ya. Nah, lihat banyak sekali. Walaupun kita petik segini-segini itu justru kalau seabrek ini justru banyak ya ketimbang kita petik dengan bonggolnya. Ini kenapa lagi nih si kucing ini, ya Allah. Akhirnya selesai. Tuh, sudah mulai mendung ya teman-teman. Nah, oke. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kita. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan membawa berkah juga. Semoga saya doakan hasil panen cabai saya yang melimpah dan timun itu ketular juga sama teman-teman di rumah. Semoga juga bisa panen entah sawi, entah cabai, entah timun, itu bisa ketular juga panennya banyak-banyak begini ya teman-teman. Masya Allah, ini sampai stok di kulkas nggak habis-habis ya, karena kita selalu tiap 3-4 hari, tiap 4 hari ya. Saya sekarang sudah 4 hari saya panen. Kalau 3 hari dia masih berwarna orange seperti ini, tapi kalau sudah ke 4 hari dia sudah sangat siap ya. Nah, jadi tiap 4 hari kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Ya, tergantung apa yang kita tanam juga ya. Tapi semoga dengan teman-teman menonton video saya menambah motivasi semangat kita untuk selalu menanam dan rajin merawat tanaman kita ya. Kalau saya ada berapa minggu ini memang kurang rajin ya. Terlihat dari sawi saya yang kurang cantik dan juga faktor cuaca yang kurang mendukung. Tapi nggak apa-apa, semua itu sudah jadi resiko. Jangan dijadikan hambatan ya. Kita tetap berkebun, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih banyak yang menyimak video kami sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum